Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Siregar. Di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan mengenai tentang komputer forensik. Dimana kita tahu dari kata forensik itu sendiri adalah dimana suatu langkah-langkah penyelidikan yang dilakukan melalui sistematis dan terstruktur untuk membuktikan atau menemukan suatu bukti. Tapi dalam komputer forensik sendiri ini sedikit berbeda karena dia mengenai segala hal yang mengenai tentang komputer, yaitu sebagai mana yang kita ketahui perkembangan zaman sekarang pada saat ini sudah semakin pesat, dan dengan seiringnya perkembangan zaman, jadi untuk membuktikan suatu kasus yang sulit untuk dibuktikan nantinya telah dapat dilakukan penyelidikan yang secara jelas untuk membuktikan suatu kasus atau melindungi di mana nanti akan dilakukan tahapan penganalisaan, pengumpulan bukti yang berupa bentuk digital, yang dimana tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti digital yang dapat yang dapat dibawa ke pengadilan yang sah secara hukum untuk membuktikan suatu tindakan kriminal atau penyalahgunaan termasuk kejahatan cyber, pelaku kejahatan, di mana kita ketahui sekarang tindak kejahatan dapat terjadi di mana-mana, tapi karena perkembangan teknologi sekarang tindak kejahatan itu dapat ditelusuri, ya dapat ditelusuri bagaimana kejahatan itu terjadi, bagaimana sebelum kejahatan itu terjadi, seperti bukti CCTV atau media chattingan antara tersangka dan korban, atau banyak hal lainnya yang mengenai tentang yang berkaitan, segala sesuatu yang berkaitan tentang komputer. Yang selanjutnya, tujuan dari komputer forensik ini adalah menyediakan, sebagaimana tadi yang kita bahas, yaitu menyediakan bukti digital, di mana bukti digital itu dapat dikumpulkan untuk menolak klaim nanti di pengadilan. Jadi bila tersangka berdalih dia tidak bersalah, kita tunjukkan buktinya ya. Kita tunjukkan buktinya bahwa ini adalah rekam jejak bahwa pelaku sebagai terduga pelaku telah melakukan tindakan kriminal tersebut. Yang selanjutnya adalah tujuannya adalah menyelidiki kejahatan cyber, di mana kejahatan cyber ini seringkali terjadi, bisa saja terjadi karena mendapatkan keuntungan yang untuk mendapatkan keuntungan, baik itu dengan peretasan atau pembobolan. Yang tujuan selanjutnya adalah mencegah kejahatan di masa depan. Jadi dapat kita mencegah kejahatan di masa depan jika kita menerapkan komputer forensik ini, yaitu dengan menganalisa, yaitu dengan network forensik. Bagian dari komputer forensik yaitu adalah network forensik. Jadi kita dapat menganalisa celah-celah keamanan yang mungkin di mana dapat dimasuki, yang mana yang rentan dari sistem yang ada pada perusahaan atau instansi tersebut, atau keamanan kita sendiri, baik itu di rumah, tentang wifi. Kalau kita di rumah juga dapat diretas, bagaimana sedangkan di Google juga informasi kita itu terbuka ya, sangat terbuka. Jadi lokasi kita diketahui, dan sebenarnya Google itu bukan platform yang betul-betul aman ya, karena bagi orang yang bisa melacak kita, itu sangat mudah melacak kita jika kita menggunakan Google.
Ya, tujuan selanjutnya itu adalah tujuan dari komputer forensik itu selanjutnya adalah mengamankan data penting ya, mengamankan data penting. Jadi jika data bagaimana kalau data bukti tersebut pernah dihapus, itu juga dapat dikembalikan dengan komputer forensik ya, dengan pemulihan data. Dari pemulihan data dan melindungi data dengan membuat keamanan tadinya yang telah dianalisa. Selanjutnya adalah bagaimana menjalankan tahapan digital forensik ini. Yang pertama kita ada identifikasi dulu ya, baru mengumpulkan data yang terkait, lalu yang selanjutnya akan kita analisa dan kita membuat laporan dari analisa dari pengumpulan data yang telah tadi kita lakukan. Yang kelima adalah presentasi di pengadilan. Bagaimana kita menjelaskan, memaparkan semua barang bukti yang telah kita temukan di studi kasus tersebut, yang akan kita sampaikan kepada hakim nantinya, yang tentunya dilakukan secara sah di mata hukum, di mana hal ini terkait bagaimana legalitas digital forensik ya. Digital forensik ini termasuk legalitasnya ini sangat sah sekali dilakukan, karena membantu kita untuk memiliki semua kejahatan, baik itu kejahatan cyber, kejahatan kriminal pada umumnya, baik itu pencurian, pembunuhan atau hal yang lain sebagainya, untuk memudahkan kita menemukan pelaku, untuk membuktikan pelaku yang dapat dijerat hukum sebagaimana undang-undang yang berlaku ya, di mana legalitasnya itu tertera pada undang-undang IT, di mana itu kejahatan dunia maya, dan dipaparkan juga pada peraturan Polri nomor 10 tahun 2009 tentang cara penyelidikan kejahatan dunia maya. Yang selanjutnya adalah legalitas bukti digital ini tergantung bagaimana dapat dibuktikan di pengadilan dengan cara yang benar. Jadi informasi yang didapat ini dilakukan dengan cara yang benar, dan proses yang benar. Jadi seperti biasanya kan kalau menunggulkan barang bukti itu kan menunggu surat geledah gitu kan, surat panggilan. Begitu juga dengan legalitas forensik ini. Jadi untuk mengumpulkan datanya, kita harus mengumpulkan data-data tersebut secara resmi. Dimana selanjutnya itu adalah bukti digital yang pernah kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun bulan 10 kemarin oleh Doni Salaman. Dia terkait kasus penipuan kripto ya, trading investasi online gitulah. Jadi di sini hasil temuannya terselidiki, yaitu flash disk dan HP dia yang terdapat bukti terkait kasus ini. Kami juga kemarin telah mempelajari dari Pak Yohanri, yaitu tentang pengembalian file yang telah dihapus dapat dipulihkan, baik itu dari flash disk atau media apapun yang berupa penyimpanan, baik itu telepon, saluran, dengan fitur Imager, di mana file yang terkait akan kita hubungkan ke USB. Jadi kita akan scan terlebih dahulu file kosong itu, seperti flash disk kosong itu. Jadi nanti akan diekstrak dan akan ditampilkan, dan ekstraknya akan ditampilkan di sini, yaitu di file autopsi ya, fitur autopsi, aplikasi autopsi, di mana di autopsi ini file yang diekstrak akan secara sendirinya akan menampilkan file-file yang telah dihapus. Di sini PNG, surat dan apa. Jadi keaslian datanya akan dapat dilihat di file metadata, di mana akan dicocokkan file MD5-nya. Jadi kesimpulannya, demikianlah yang dapat saya paparkan. Dari kesimpulannya, file forensik ini digital forensik sangat berpengaruh besar sekali bagi tiap kejahatan, baiknya di Indonesia itu juga, karena banyak kejahatan yang banyak belum terpecahkan, dengan digital forensik ini polisi dapat melakukan penemuan kejahatan lebih cepat jika mereka lebih giat
melakukan identifikasi secara menyeluruh semua atas segala aspek yang mungkin terjadi tindak kriminal tersebut. Sekianlah presentasi saya tutup wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.